Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Senang sekali Kakak Stevi bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Ya adik-adik, kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu sukacita. Adik-adik, hari ini kakak senang sekali karena kita berkumpul kembali di rumah masing-masing dengan keadaan yang sehat. Kakak Stevi mau tanya nih, siapa di sini adik-adik yang sudah siap untuk bernyanyi, sudah siap untuk menari, dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik pasti sudah siap. Nah, sekarang kakak mau membacakan atau memberitahu kepada adik-adik tata cara sebelum ibadah ini dimulai, ya. Yang pertama, tetap ya, sebelum memulai ibadah kita harus pakai baju yang rapi dan jangan lupa mandi dulu ya. Yang kedua, kita jangan lupa membawa Alkitab. Ya. Yang ketiga, jangan lupa juga kita kalau misalnya mau mendengarkan firman Tuhan dan mencatat firman Tuhan itu, kita bawa buku tulis ya. Adik-adik, jangan lupa juga isi absen yang ada di grup WhatsApp kelas masing-masing. Caranya, klik tombol icon WhatsApp. Kemudian, pilih grup kelas masing-masing. Setelah itu, akan ada link seperti di bawah ini. Dan jangan lupa diklik. Nah, setelah diklik, akan tampil gambar seperti ini. Nah, ada nama, ada sekpel, ada juga kelas. Nah, ditulis tuh nama adik-adik, sektor pelayanannya Filipi atau Cipacing. Kemudian tulis juga, diklik juga ya kelasnya masing-masing. Setelah selesai, tinggal klik link kirim. Gampang kan adik-adik? Kalau sudah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, selamat pagi. Saat ini kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bernyanyi, memuji nama
nama Tuhan Yesus dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah pagi ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan pujian dari rumah oleh Dilon dari kelas kecil dengan judul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dengannya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan Alkitab kita. Kakak undang adik-adik untuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya apa yang akan disampaikan oleh kakak pelayan melalui firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami semua, itu bisa kami tertanam dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa melaksanakan setiap perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sekarang dengan Kak Indra, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Yesus Sang Pembebas. Kita akan baca Alkitab dulu ya adik-adik. Kita akan buka dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 4. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 4. Pembaharuan Israel. Hai engkau, anak manusia, berbuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bangsa, sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kitab yang kita baca dari Yehezkiel ditulis oleh seorang bapak, yaitu Bapak Yehezkiel. Yuk kita kenalan dulu.
Siapa Bapak Yeskiel itu? Bapak Yeskiel adalah seorang nabi. Nama Yeskiel artinya Allah menguatkan. Tugas Bapak Yeskiel, yaitu sebagai seorang nabi, adalah menyampaikan pesan Tuhan untuk orang Israel. Nah, adik-adik, sekarang apa ya pesan Tuhan yang harus disampaikan oleh Bapak Yeskiel? Adik-adik, sebelum kita tahu pesan Tuhan untuk orang Israel, kita ingat-ingat dulu yuk. Ingat nggak adik-adik peristiwa hancurnya kota Yerusalem? Lalu ingatkah adik-adik peristiwa orang Israel dibuang ke Babel? Dan ternyata adik-adik, setelah peristiwa-peristiwa itu, bangsa Israel ditawan selama 70 tahun. Wah, lama sekali ya adik-adik. Sebagai tawanan di pembuangan di Babel, bangsa Israel mengalami banyak sekali penderitaan. Kehidupan yang dirasakan di Yerusalem tidak lagi mereka dapatkan di Babel. Waktu di Yerusalem, apa saja tersedia. Makanan, pakaian, rumah. Tetapi di kota Babel, orang-orang Israel menderita dan dilanda kelaparan. Bahkan anak-anak mereka harus bisa mandiri. Mereka harus bisa mengurus diri sendiri, makan sendiri, berpakaian sendiri, karena orang tua mereka harus bekerja sebagai tawanan. Wah, kasihan ya bangsa Israel. Tetapi adik-adik, walaupun bangsa Israel dihukum dan mengalami penderitaan di Babel, tetap saja Tuhan sangat mengasihi mereka. Sehingga Tuhan mau memberikan pesan kepada mereka lewat Nabi Yeskiel. Adik-adik, pesan Tuhan adalah berita gembira. Tuhan akan membebaskan dan akan menolong bangsa Israel dari kesusahan. Mereka akan bebas dari bangsa Babel. Bahkan kota Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Nah, adik-adik, belajar dari penderitaan bangsa Israel, kita juga bisa belajar untuk menjadi anak-anak yang mandiri, yaitu bisa melakukan apa saja sendiri dalam situasi apapun. Siapa yang bisa makan sendiri? Ayo angkat tangan. Pintar. Kalau yang belum, belajarlah makan sendiri. Adik-adik bisa belajar memakai kaos kaki dan sepatu sendiri. Nah, kita juga bisa belajar tidur sendiri. Belajar berani tidur sendiri. Siapa yang mau? Wah, berani ya. Jika adik-adik belum bisa melakukannya sendiri, mintalah bantuan papa dan mama untuk mengajari adik-adik makan, tidur sendiri, karena pertolongan Tuhan dapat kita rasakan melalui pertolongan papa dan mama. Seperti bangsa Israel yang selalu ditolong oleh Tuhan, kita pun pasti akan ditolong oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan-Mu. Kami bisa melakukan berbagai hal sendiri. Berkatilah Mama dan Papa kami yang telah mengajari kami berbagai hal yang berguna dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, untuk mengingatkan kita semua, jawablah pertanyaan berikut ya. Kirimkan jawabanmu melalui WhatsApp group.
Pertanyaannya, apa saja yang sudah bisa kalian lakukan? Adik-adik, ketik nama, spasi, angkanya. Adik-adik bisa memilih beberapa angka ya, kalau adik-adik memang sudah bisa. Terima kasih. Ditunggu ya jawabannya. Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur karena kasih dan pertolongan Tuhan. Persembahan adik-adik dapat disimpan dan diberikan ke gereja setelah pandemi COVID-19 berakhir. Tuhan memberkati persembahan yang adik-adik berikan. Allah melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burungnya sarang, takkan maha seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat menjaga dia si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, pilih Bapa cinta kasih agar mereka baik dan suci. Adik-adik, gimana? Ibadah hari ini seru kan? Ya, jangan lupa juga setelah kita mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi dan memuji nama Tuhan, kita harus selalu menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Ingat, kita hebat bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena Tuhan Yesus. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur. Ya adik-adik, kakak mau ingatin juga untuk adik-adik selalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu banyak minum air putih, makan makanan bergizi, dan juga selalu ingat selalu cuci tangan ya adik-adik. Adik-adik sampai sini dulu ya perjumpaan kita di hari Minggu pagi ini. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.